Shalom anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam PJJ Pelajaran Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Banyak alat-alat dan proses industri yang memanfaatkan sifat-sifat pemuaian dan penyusutan zat padat, cair, dan gas. Proses pembuatan alat-alat tersebut menggunakan prinsip pemuaian. Beberapa aplikasi pemuaian yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut, yaitu yang A. Pengelingan plat logam. Mengeling adalah proses penyambungan dua plat logam menggunakan paku keling. Pada saat mengeling, paku keling panas dimasukkan melalui lubang yang terdapat pada dua plat logam. Kemudian salah satu ujung paku keling ditimpa sehingga membentuk kepala paku keling yang baru. Ketika suhunya turun, paku keling menyusut dan menarik dua plat logam sehingga menjadi sangat rapat. Yang berikutnya adalah B. Pemasangan bingkai roda besi pedati. Zaman dahulu roda pedati atau delman dibuat dari kayu yang dibingkai dengan besi. Pada proses pemasangan, bingkai besi tidak dapat dipasang pada roda kayu dalam keadaan dingin. Oleh karena itu, besi harus dipanaskan terlebih dahulu. Setelahnya, bingkai akan mengalami pemuaian sehingga bingkai membesar. Dalam keadaan bingkai yang lebih longgar, rongga kayu dapat dipasang pada bingkai. Setelah suhu turun, bingkai besi akan menyusut dan menempel pada roda dengan kuat. Ini adalah gambaran roda besi yang telah dipanaskan, lalu kemudian ini adalah roda kayunya. Setelah itu, roda besi dan roda kayu dijadikan satu. Pada saat suhu menjadi dingin, maka roda kayu akan terpasang sangat rapat pada bingkai besi karena bingkai besi tersebut mengalami penyusutan. Berikutnya adalah keping bimetal. Bimetal adalah dua keping logam yang dikeling atau direkatkan jadi satu. Masing-masing keping logam tersebut memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Keping bimetal sangat peka terhadap perubahan suhu. Gambar ini adalah keping bimetal pada kondisi normal, yaitu belum dipanaskan. Gambar yang A. Lalu kemudian ini yang logam A, koefisien muainya lebih kecil daripada koefisien muai logam B. Lalu kemudian keping bimetal ini didinginkan dan keping bimetal ini akan melengkung ke arah B ketika didinginkan karena koefisien logam B lebih besar daripada logam A. Lalu kemudian gambar yang C adalah keping bimetal saat dipanaskan. Gambar C menunjukkan bahwa keping bimetal ini melengkung ke arah A karena koefisien muai logam A lebih kecil daripada koefisien muai logam B. Nah, oleh karena beberapa sifat yang dimiliki oleh keping bimetal ini, maka keping bimetal ini dimanfaatkan dalam beberapa peralatan antara lain, yaitu yang pertama saklar termal pada alarm kebakaran. Ini gambar saklar termal pada alarm kebakaran. Jadi ketika terjadi kebakaran, maka bagian keping bimetal ini telah dirancang untuk melengkung ke arah baut, sehingga saat itu terjadi aliran listrik yang mengakibatkan alarm berbunyi. Lalu kemudian pada termostat bimetal pada setrika listrik. Termostat adalah salah satu komponen listrik yang berfungsi memutuskan atau menyambungkan arus pada saat merespon perubahan suhu. Jadi di sini ada keping bimetal di dalam setrika listrik. Keping bimetal ini akan melengkung ke arah atas jika suhu pada setrika listrik terlalu panas. Sehingga ketika suhu pada setrika listrik terlalu panas, melengkung ke atas, saat itu arus tidak mengalir. Sehingga suhu pada setrika listrik tidak bertambah tinggi lagi. Yang ketiga adalah termometer bimetal. Termometer bimetal mekanik terbuat dari dua keping logam
yang berbeda koefisien muainya yang dikeling menjadi 1. Apabila suhu naik, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah, sedangkan jika suhu turun, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi. Lalu kemudian yang keempat, pada lampu tanda arah atau sein mobil atau motor. Ini adalah gambar sketsa lampu tanda arah pada sein mobil atau motor. Pemuaian sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, tetapi pemuaian ataupun penyusutan juga banyak menimbulkan berbagai masalah. Adapun beberapa masalah yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Dalam pemasangan kaca jendela, pada bagian bingkai kayunya akan diberi celah supaya ketika kaca tersebut memuai di siang hari atau adanya pertambahan suhu pada siang hari, kaca tersebut tidak pecah. Lalu kemudian ada pada sambungan rel kereta api. Demikian juga dengan rel kereta api. Pada bagian sambungan rel kereta api, di bagian tersebut harus diberi celah. Karena jika tidak diberi celah, jika suhu panas, rel tersebut dapat memuai lalu kemudian akan membentuk lengkungan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Masalah berikutnya adalah kabel telepon dan listrik. Kabel telepon ataupun kabel listrik umumnya dibuat kendor. Ini dilakukan untuk mengatasi penyusutan yang terjadi pada saat malam hari ataupun pada saat suhu dingin. Bila terjadi suhu dingin ataupun ketika pada malam hari, kabel yang semula dibuat kendor akan menyusut, sehingga kabel tersebut tidak putus. Lalu kemudian adanya celah pemuaian pada jembatan. Hal ini dilakukan sama halnya ketika pemasangan atau pemberian celah pada rel kereta api. Ini dilakukan supaya ketika terjadi pemuaian yang terus-menerus, jalan tidak menjadi pecah ataupun logam sambungan antara jembatan tersebut tidak menjadi bengkok. Demikian pelajaran kita hari ini tentang manfaat-manfaat pada pemuaian. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya atau materi berikutnya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.